Hai geng, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita akan mengikuti cerita penyesalan Aji Bataragung Dewa Sakti geng atas kepergian istrinya, Putri Karangmlenu. Tapi sebelum kita mengikuti cerita ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Kisah ini geng ada dalam kitab Salasila Kutai. Bagi yang sudah membaca bisa dibaca lagi, bagi yang belum silahkan lanjut kita cerita sama-sama. Jadi geng, setelah Paduka Nira lahir, anak Aji Bataragung Dewa Sakti dan Putri Karangmlenu, maka Aji Bataragung Dewa Sakti itu tidak kerasan lagi geng untuk selalu berada di negeri jahitan layar, alias dia sudah tidak betah lagi berdiam diri. Penyakit lamanya itu geng timbul kembali untuk mengembara dengan kedua punakawannya ke negeri-negeri lain untuk membawa ayam sabungannya. Ayam Aji oleh Putri Karangmlenu istrinya itu diberi nama Punai Menarjuni Pulut. Tetapi oleh Aji Bataragung Dewa Sakti sendiri, ayam aduannya itu diberi nama Ujung Perak Kemudi Besi geng. Oke, kita ikuti jalan ceritanya. Dalam pengembarannya semata-mata untuk menyambung ayam itu geng ke negeri-negeri lain ya, sampai ketika dia sudah beristri dan mempunyai anak, memang belum ada ayam yang sanggup mengalahkan Ujung Perak Kemudi Besi ini. Ayam dari raja-raja lain seperti ayam kepunyaan Raja Brunei, Raja Sambas, orang Sukadana, orang Matan. Nah, sesudah Paduka Nira lahir, Aji Bataragung Dewa Sakti ini sudah beberapa kali memang ke Majapahit untuk membawa ayam sabungannya ini, ayam jagonya ini. Istrinya, Putri Karangmlenu itu setiap kali ditinggalkan oleh Aji itu merasa kesepian geng, dan hatinya itu pilu melihat tingkah laku Aji itu ya. Hanya untungnya ada Paduka Nira yang bisa menghibur hatinya geng, yang mengingatkannya selalu kepada wajah suaminya, Aji Bataragung yang memang sangat dicintainya. Tetapi geng, yang menjadi tanda tanya bagi Putri Karangmlenu adalah mengapa Aji itu suaminya itu sudah seakan-akan luntur cintanya itu pada Putri Karangmlenu ini, yang kalau dia pikirkan itu seperti menusuk-nusuk hatinya geng, dan bahkan memukul-mukul kepalanya. Kadang Putri Karangmlenu ini terisak-isak menangis sedih. Pada suatu waktu Aji Bataragung Dewa Sakti itu udah siap-siap geng untuk berangkat ke Majapahit membawa ayam aduannya tadi, si Ujung Perak Kemudi Besi. Pada satu saat Putri itu memberanikan diri untuk mencoba mengurungkan niat keberangkatan Aji. Berkatalah Putri Karangmlenu, tiadalah Pati melarang Andika untuk menyambung, tetapi kerapnya Andika ke Majapahit itu menyebabkan Pati mengira-ngira bahwa Andika di sana bersenang-senang dengan wanita lain. Pati tidak keberatan jikalau Andika kawin lagi. Malah Pati relakan perkawinan itu. Yang Pati khawatirkan bahwa Andika hanya mempermainkan wanita itu saja, menjadikannya barang permainan yang bila mana rusak dicampakkan begitu saja. Hati kewanitaanku tidak mengizinkan Aji berbuat yang demikian itu. Pati rela saja bila mana Andika mengawininya, meskipun hatiku luluh. Yah, bila mana sudah kehendak dewata Pati hamba di madu, Pati akan menerimanya. Kemudian Putri Karangmlenu itu menangis geng sesudah berkata-kata itu, sambil teringat kepada ibu bapaknya di Ulu Dusun, teringat juga pada masa remajanya, dan terkenang juga pada kebahagiaannya yang dia rasakan di tahun-tahun awal perkawinan mereka. Aji pun turut sedih dan kemudian menitikkan air mata. Sambil memeluk istrinya, dia mencium tangannya. Aji pun berkata, "Ampuni aku karena telah menyakiti hatimu. Tiada adatnya seorang suami meminta ampun kepada istrinya," sahut sang putri sambil terisak-isak geng. dan membiarkan tangannya itu dicium oleh Aji Bataragung Dewa Sakti.
Tetapi geng, keesokan harinya, bila mana Aji Batara Agung Dewa Sakti mendengar kokok yang lantang dari si ujung perak budi besi, maka lupalah dia akan kepiluan hati istrinya tadi. Yang dilihatnya, yang ada di pelupuk matanya itu hanya ketangkasan ayamnya tadi itu untuk mengalahkan ayam-ayam sabungan yang lain, geng. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian memanggil penakawannya segera untuk berangkat ke Majapahit membawa si ujung perak budi besi. Putri pun melihat dengan sedih dan berkata kepada Aji, "Lamun Andika berangkat jua, tandanya lah Andika tiada hendak akan pati lagi." Aji sudah tidak dapat mendengar lagi, geng, perkataan istrinya, karena telinganya itu sudah digemuruhi oleh sorak-sorai orang di gelanggang penyambungan ayam di Majapahit. Aji sudah tidak lagi melihat wajah istrinya yang sedih itu. Dia tidak bisa lagi merasakannya, karena di pelupuk matanya itu tadi sudah bertengger senyum manis dan menunjukkan dari gadis pujanya juga di Majapahit. Aji kemudian memanggil binatang tunggangannya, geng, Lembu Swana. Kemudian dinaikinya dengan membawa ayamnya, dan dengan tergesa-gesa terbanglah dia ke Majapahit, sehingga bahkan kedua penakawannya pun ketinggalan. Putri Karangmelunu ditinggalkan sedih, geng, kesepian untuk beberapa hari lamanya. Hatinya pun luka mengingat tingkah laku Aji yang tidak mengindahkan perkataannya. Dia menangis pilu sambil memeluk Paduka Nira, anak mereka. Kemudian anaknya itu diletakkannya ke dalam ayunan. Putri kemudian pergi ke dapur, diambilnya beras kemudian ditanaknya. Sesudah menjadi bubur, geng, diberinya kepada Paduka Nira. Makan. Kemudian dimandikannya, lalu dibedungnya, dan selanjutnya kemudian dijampinya, geng. Sesudah dijampi, diayunyalah anaknya itu sambil menangis, diciumnya Paduka Nira dengan sedih. Orang Binalu dan orang Sembaran yang memelihara anak itu melihat semuanya itu ikut sedih juga. Berkatalah Putri Karangmelunu kepada kedua inang pengasuh ini, "Hai orang Binalu dan orang Sambaran, peliharalah anakku ini dengan baik. Aku hendak kembali ke asalku. Paduka Nira tetap tinggal di sini bersama nenek-neneknya Babu Jaruma dan Minak Mampi." Menjawablah kedua inang pengasuh itu sampai hati Andika meninggalkan anaknya Paduka Nira yang masih kecil ini dan masih menetek Andika. Putri Karangmelunu kemudian menyahut, geng, "Janganlah engkau risaukan. Jikalau Paduka Nira menangis atau sakit, masukkanlah anakku ini ke dalam tajau. Kalau misalnya dia meninggal dunia, masukkan juga mayatnya ke dalam tajau. Tapi jangan sekali-sekali tajau itu dengan mayatnya itu dibakar atau dihanyutkan di air. Buatkan saja candi di tengah-tengah negeri dan taruhlah tajau beserta mayat itu di dalam candi itu." Sesudah itu Putri Karangmelunu pun meminta dibuatkan langir kepada dayang-dayangnya. Setelah berbedak dan berlangir, maka Putri pun mengenakan pakaian kebesarannya, geng. Dimintanya Babu Jaruma itu untuk menemuinya di Balairung. Dan dia menjelaskan bahwa dia akan kembali ke asalnya. Putri kemudian minta ampun kepada kedua orang tua itu, ya. Kemudian Putri juga minta kepada Babu Jaruma untuk menyampaikan salam dan ampunnya kepada orang tuanya Minak Mampi di Hulu Dusun. Sesudah berpesan ini, kemudian berangkatlah Putri Karangmelunu itu ke tepian sungai yang diiringi oleh orang Sambaran dan orang Binalu. Sampai di tepian, Putri duduk di atas batu. Sambil duduk, diciduknya lah air 3 kali berulang-ulang. Tiba-tiba, geng, timbullah sebuah balai. Putri Karangmelunu naik ke atas balai itu, kemudian berkisar-kisar ke tengah sungai dan menuju Tanjung Riwana. Pada tempat balai itu tenggelam, membawa Putri Karangmelunu yang duduk di dalamnya dengan muka sedih dan hati pilu. Permukaan air bekas balai itu tenggelam culah buih, yang kemudian beberapa saat setelah itu Aji Batara Agung Dewa Sakti itu datang dari perjalanannya dari Majapahit. Dia terkejut, geng, melihat Nyai Minak Mampi, suami istri, itu menangis terseduh-seduh dengan ditingkah oleh seorang Sambaran dan orang Binalu yang melihara Paduka Nira, pengasuhnya. Adapun istri Andika telah kembali ke asalnya. Kata kedua inang pengasuh itu menjelaskan kepada Aji Batara Agung Dewa Sakti, mendengar istrinya telah hilang, titiklah air matanya, geng. Di dekatnya anaknya Paduka Nira yang tidur di dalam ayunan, lalu diangkatnya dan diciumnya sepuas-puasnya.
didekapnya di dada sekeras-kerasnya sehingga Paduka Nira kemudian menangis. Terkenanglah Haji Batara Agung pada istrinya Putri Karang Melenu, geng. Lalu kemudian dia menyesal karena sudah menyia-nyiakan cinta Putri Karang Melenu yang tulus. Teringatlah di benaknya lagi masa-masa bahagia dengan Putri pada hari-hari awal perkawinan mereka. Tergambar juga di pelupuk matanya, geng, saat mereka bersampan-sampan di sungai dengan penuh rasa bahagia. Aji dan Putri bernyanyi bersama-sama di dalam sampan itu. Jadi semua makhluk yang mendengar saat itu bersuka cita. Burung-burung di dahan kayu itu turut bernyanyi, ikan-ikan menyembulkan kepalanya di permukaan air, mendengarkan lagu merdu yang keluar dari mulut kedua pengantin baru itu. Bunga-bunga di tepi sungai bermekaran, turut memeriahkan suasana dengan mengirimkan baunya yang semerbak itu ke permukaan. Sesudah letih menyanyi, Putri Karang Melenu bercerita mengenai dirinya saat itu sebelum perkawinan mereka dengan Haji Batara Agung Dewa Sakti ya. Betapa Putri itu menjadi kesayangan orang tuanya, Babu Jaluma, dan betapa para penakawan itu berusaha untuk merebut cintanya. Malah salah seorang Demang yang berpengaruh itu berusaha untuk mendapatkan cinta Putri Karang Melenu ini, geng, dengan jalan merayu-rayu dan memberikan hadiah-hadiah yang berharga. Karena tidak mempan dengan jalan ini, Demang itu kemudian berusaha memakai guna-guna agar Putri itu jatuh cinta dengan berusaha memberikan makan Putri nasi bekapor. Putri bercerita dengan nada lucu sehingga Haji Batara Agung Dewa Sakti mendengarnya pun ketawa-ketawa. Peristiwa itu kemudian terbayang lagi di pelupuk mata Haji Batara Agung, sehingga hatinya tersayat sedih. Diciumnya lagi anaknya Paduka Nira dengan sepuas-puasnya sambil menitikkan air mata. Kemudian dia pun mengenakan pakaian kebesarannya lengkap. Kemudian Minak Mampi bertanya, hendak kemana Andika memakai selengkapnya pakaian itu? Sahut Aji, "Hai orang tuaku, aku hendak membuntuti biniku." Minak Mampi menyahut, "Sampai hati Andika meninggalkan anaknya Paduka Nira yang masih bayi ini. Aku hendak membujuk biniku agar dia kembali. Apabila Putri tidak bersedia lagi, maka apalah dayaku. Sudah janji dari Sang Hyang Sukma, bila mana aku berpisah sekarang dengan anakku dan dengan ibu bapakku." Itulah penjelasan Haji Batara Agung Dewa Sakti kepada Nyai Minak Mampi, suami istri. "Kemanapun biniku pergi di alam lain akan cari," kata Haji. "Karena itu aku berpesan kepada ibu bapakku agar memelihara anakku dengan kasih sayang." Sesudah Haji Batara Agung berpesan itu, diambilnya lagi Paduka Nira, lalu diciumnya dan ditidurkannya. Di dalam ayunan dengan menyanyikan sebuah lagu yang pernah dinyanyikannya bersama dengan Putri Karang Melenu saat mereka bersampan-sampan di sungai dulu. Sesudah Paduka Nira tertidur, dia pun berjalan menuju ke tepian, geng. Tiba-tiba dia mendengar kokok ayam jago yang bernama ujung perak kemudi besi tadi, atau punai menerjuni mulut, nama pemberian dari Putri Karang Melenu istrinya. Kemudian dia tertegun, geng, mendengar kokok yang nyaring itu dan menoleh ke pohon limau tempat ayam itu bertengger. Melihat ayam jagonya bertengger itu, Haji Batara Agung Dewa Sakti teringat kepada setiap kemenangannya menyabung ayam. Teringat pula kepada kemenangan ujung perak kemudi besi melawan ayam jago dari Pangeran Cina yang melawat ke negeri jahitan layar. Bagaimana dahsyatnya pertarungan di gelanggang penyambungan antara ujung perak kemudi besi dengan bokor perak ayam milik Pangeran Cina tadi. Kemenangan demi kemenangan kembali tergambar di pelupuk mata Haji. Kemudian dia tersenyum mengingat-ingat itu. Kemudian duduk lagi menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dia harus meninggalkan ujung perak kemudi besi yang telah mengangkat namanya begitu harum di gelanggang penyambungan ayam. Setelah puas menangis, dia pun bangkit, geng, dan dengan mulai meneruskan perjalanannya ke tepi sungai. Sampai di tepian, Haji Batara Agung Dewa Sakti duduk yang di atas batu sambil kemudian tangannya menjeduk air sebanyak 3 kali. Tiba-tiba timbullah sebuah balai di atas perahu. Haji pun naik ke atas balai itu. Kemudian perahu itu pun berlayar menuju Tanjung Rimana seperti yang terjadi pada Putri Karang Melenu tadi. Pada saat itu sepi sekali suasana rasanya di dalam balai itu, dan di sekitarnya lah di mana Haji duduk termanggu sambil topang dagu. Tiada lagi dendang dan lagu dari berbagai macam burung yang pernah didengarnya dulu waktu Haji dengan Putri berkawin bersampan-sampan di awal pernikahan mereka. Tiada lagi bunga yang mengirimkan bau harumnya yang semerbak ke dalam balai itu. Semua seakan-akan menyesali diri kenapa Putri bisa sampai kembali ke asalnya. Burung-burung, bunga-bunga, ikan-ikan, dan semua tumbuhan di tepian sungai juga kehilangan Putri Karang Melenu, geng. Mereka tidak lagi melihat wajah Putri yang ayu, kulit Putri yang putih bersih, dan bentuk tubuhnya yang indah. Saat Putri mandi ke tepian burung-burung pun bahkan menyanyikan berbagai lagu saat itu.
bunga-bungaan bermekaran mengirimkan bau wanginya pada putri. Bahkan ya, ikan-ikan itu bermain-main di dekatnya dengan jinak. Tetapi hal yang seperti itu hanya menjadi kenangan saat ini. Putri sudah tidak ada lagi karena perbuatan suaminya Aji Batara Agung Dewa Sakti yang tidak dapat merasakan cinta dan kasih sayang putri yang tulus dan suci. Mereka menyesali Aji dan hati ini dirasakan pada saat itu berada dalam kesedihan. Membuntuti Putri Karangmenu ya, dalam keadaan termanggu itu, perahu dengan balai sampai ke Tanjung Riwana untuk kemudian tenggelam bersama-sama dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Tinggallah Paduka Nira bersama-sama dengan nenek-neneknya, Babu Jaruman, suami istri, dan Mina Mampi, suami istri. Itu geng kisah penyesalan Aji Batara Agung Dewa Sakti atas kepergian Putri Karangmenu. Kita akan lanjutkan cerita ini nanti di kisah dalam kitab Salasila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.